tapi apa? Sesat. 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 Mu'tazilah. Mu'tazilah. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan, mereka diberikan kehebatan, tapi mereka tidak diberikan kebersihan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu dari Ustadz Nuzul Zikri hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah yaitu kecerdasan ulama Mu'tazilah namun sesat, yaitu adalah Wasil bin Atha. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Wasil bin Atha ini adalah ulama Mu'tazilah yang sesat, namun diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini tidak diberi kebersihan hati karena merasa paling cerdas dan merendahkan orang lain. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak kisah Wasil bin Atha, yaitu ulama Mu'tazilah yang sesat. Oke, mari kita simak videonya. Ada pertemuan yang melibatkan umat pada saat itu. Teman-teman Wasil bin Atha itu ingin mempermalukan dia. Akhirnya dia disuruh memberikan ceramah atau khutbah atau pidato secara spontanitas. Kira-kira gimana perasaannya? Tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Contoh, antum ingin sholat Jumat, duduk di saf pertama. Jam 12:05 khotib nggak datang-datang. Waduh, khotib nggak datang-datang. Akhirnya seluruh jamaah di saf pertama ijma nuntut antum untuk menggantikan khotib. Waduh. Pak, bapak aja. Bapak yang jenggotnya paling panjang, yang paling cocok jadi khotib. Kalau nggak bubar nih. Kira-kira perasaan kita gimana? Waduh, nggak ada persiapan, belum baca, nggak ada bocoran, secara spontanitas harus khutbah Jumat pada saat itu. Kalau nggak bubar, kan nggak lucu. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, khutbah Jumat kita liburkan karena khotibnya tidak datang. Nggak mungkin, harus ada yang maju. Nggak mungkin, ya. Gimana perasaan kita? Wah. Sanggup nggak? Susah, itu gemeter. Gemeter. Itu mimbar bisa goyang. Saking gemeternya diri kita. Kenapa nggak ada persiapan? Itulah kira-kira perasaan yang dialami oleh Wasil bin Atha. Apalagi dia punya kelemahan. Orang kalau punya kelemahan dan dia langsung ditembak di tempat tanpa persiapan, itu bisa buyar semua. Itu ayat-ayat yang sebelumnya hafal bisa lupa. Kenapa? Karena grogi, nggak ada persiapan. Iya, betul. Tapi mau tidak mau Wasil bin Atha harus maju karena mereka mendaulat mendaulat Wasil untuk berbicara, untuk memberikan pidato. Akhirnya Wasil berbicara. Wasil berpidato dengan pidato yang dikenang oleh sejarah sampai detik ini. Karena pidato yang sangat mengagumkan. Pidato tersebut tidak ada huruf ra. Semua kata yang memiliki huruf ra dia ganti spontanitas tanpa persiapan dengan sinonim atau persamaan kata yang tidak ada huruf ra-nya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah ya kecerdasan ulama Mu'tazilah namun sesat. Ya, mari kita lanjutkan. Sehingga satu khutbah tidak ada huruf ra. Antum sanggup buat khutbah seperti itu? Siapa yang sanggup? Buat naskah pidato nggak ada huruf R. Pembukaannya saja sudah gugur. Dengan rahmat Allah, ada huruf R-nya, rahmat. Oh, kita ganti aja Pak Ustadz. Dengan karunia Allah, karunia ada R-nya lagi. Antum bisa buat pidato tanpa huruf R? Wah, susah ya. Karena kasih waktu antum 2 minggu, bisa tidak? Belum tentu bisa. Dia tanpa persiapan, hadirin. Gak ada persiapan sama sekali. Sehingga yang awalnya ingin dipermalukan menjadi buah bibir pada saat itu. Dan kisah ini masih diceritakan di dalam buku-buku bahasa Arab sampai hari ini. Itu kurang cerdas kayak apa? Tapi sesat. Mu'tazilah. Utu zaka'an walam yutu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Al-jahil, gembong Mu'tazilah,
Siapa di antara antum bisa mengalahkan semangatnya dalam belajar? Ini orang luar biasa kalau udah baca, nggak ada tandingannya. Saya ingin tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, punya hobi apa? Hobinya apa? Hobi apa? Nggak punya hobi di sini. Kehidupan antum kaku sekali berarti nggak punya hobi sama sekali. Hobi antum apa? Main futsal, terus main apa lagi? Main badminton. Dia punya hobi yang sangat unik dan saya rasa nggak ada sampai hari ini. Dia punya hobi menyewa apa? Perpustakaan. Menyewa perpustakaan atau toko buku. Bukan nyewa bukunya lagi, nyewa perpustakaan. Insya Allah. Jadi kalau misalnya di sini toko buku yang paling ngetop di Padang apa? Gunung Agung, Gramedia. Ya, penyebutan merek nggak masalah di sini ya. Kalau ada Gramedia, kalau Jahit bangkit lagi dari kuburnya, kalau ini nggak mungkin, tapi kalau dia hidup di zaman ini, itu Gramedia dia sewa 1 minggu, nggak ada yang boleh masuk kecuali dia. Lalu dia lahap semua buku yang ada di Gramedia. Dia sewa Gunung Agung selama 2 minggu, nggak ada yang boleh masuk kecuali dia. Lalu dia baca seluruh buku yang ada di Gunung Agung. Ada yang punya hobi demikian? Coba angkat tangan. Nggak ada. Kalau hobi nyewa buku mungkin, minjem buku di perpustakaan itu biasa. Ini hobi nyewa perpustakaan dan toko buku. Siapa punya hobi demikian? Gila baca. Makanya kan meninggalnya pun juga kenapa? Ketiban buku. Iya. Bukunya numpuk. Dia lagi sakit, mau ngambil satu buku, jatuh semua. Dan ingat, buku zaman dulu kan lebih tebal, lebih berat daripada buku zaman sekarang. Meninggal. Subhanallah. Meninggalnya kenapa? Ketiban buku. Kalau begitu saya nggak usah baca banyak-banyak Pak Ustaz, biar nggak mati ketiban buku. Tapi apa? Sesat. Mu'tazilah. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan, mereka diberikan kehebatan, tapi mereka tidak diberikan kebersihan hati. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya kisah yaitu ulama Mu'tazilah namun sesat, yaitu adalah Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha ini adalah Mu'tazilah Wasil bin Atha yang beritizal menyempal dari majelis pengajian Hasan al-Basri. Jadi Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha. Nah teman-teman, jadi dengan kecerdasannya ini, Wasil bin Atha ini ya merasa dirinya paling cerdas namun merendahkan orang lain. Dan sehingga ya Allah memberi kecerdasan oleh orang-orang Mu'tazilah, namun Allah tidak memberi kebersihan hati. Jadi merasa paling cerdas lalu menolak kebenaran. Dan inilah orang-orang Mu'tazilah. Dan penyimpangan orang-orang Mu'tazilah adalah yaitu dia menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu di dunia dihukumi sebagai orang yang berada di antara 2 posisi, yaitu manzilah baina manzilatin. Tidak kafir tapi juga tidak beriman. Akan tetapi menurutnya di akhirat mereka akhirnya juga akan kekal di dalam neraka. Tokoh lain yang mengikuti jejaknya adalah Amr bin Ubaid. Mazhab mereka dalam masalah tauhid asma wa sifat adalah menolak ta'til, sebagaimana kelakuan kaum Jahmiyah. Dalam masalah takdir, mereka ini menganut paham qadariyah. Sedang dalam masalah pelaku dosa besar, mereka menganggapnya tidak kafir, tapi juga tidak beriman. Dengan 2 prinsip terakhir ini, pada hakikatnya mereka bertentangan dengan Jahmiyah, karena Jahmiyah menganut paham Jabriyah dan menganggap dosa tidaklah membahayakan keimanan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita ini ya belajar ilmu agama yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Jadi kalau kita ini merasa paling cerdas, lalu kemudian merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, ini adalah ciri-ciri orang yang sombong karena sudah merasa paling cerdas. Nah, seperti orang-orang ya ulama Mu'tazilah yang tadi itu adalah Wasil bin Atha. Memang sangat cerdas sekali, namun akan tetapi Allah tidak memberikan kelembutan hati.
Nah, teman-teman, muliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.